Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman cerita, selamat datang di podcast Teman Cerita. Hari ini kita bakal cerita nih tentang kisah nyata yang dekat banget dengan perempuan di luar sana yang menjalani dua peran sekaligus, seperti menjalani mahasiswa sebagai mahasiswa dan sebagai ibu rumah tangga. Nah, sekarang hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, perempuan yang sangat hebat tentunya. Ini kita sudah bersama dengan Armita. Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol nih, Armita. Dan mungkin di luar sana juga banyak perempuan yang merasakan hal yang sama nih. Pastinya. Dan pertanyaan pertama nih, mungkin saya ingin menanyakan, boleh ceritakan sedikit gimana sih perjalanan Armita sebagai istri sekaligus mahasiswa? Terima kasih ya untuk kesempatannya. Kalau bertanya masalah begitu sih, untuk sekarang aku sih sedikit malu ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya menjalani dua peran, yakni mahasiswa dan juga ibu rumah tangga. Itu sih. Iya. Nah, dengar-dengar Armita ini juga pernah kuliahnya sempat tertunda ya. Bisa cerita apa sih yang membuat Armita ini sehingga kuliahnya bisa tertunda? Bisa ceritakan dengan oleh teman-teman di sana? Ya, itu sih. Saya menikah sebelum kuliah dan menjalani dua peran itu sangat sulit menurut saya. Namun 3 tahun kuliah sebelumnya masih aman-aman saja. Tapi setelah 3 tahun perkuliahan, di situ awal mula kuliah saya mulai berantakan. Kenapa? Karena pada saat itu saya hamil, dan tepat pada bulan 8 saya hamil, dan pada saat itu sangat ngidam parah. Dan kuliah saya sangat-sangat berantakan. Tapi pada saat itu saya masih ikut kuliah. Namun setelah 9 bulan selama hamil itu, saya lebih banyak istirahat di rumah. Dan pas lahiran, mulai dari situ saya nggak pernah masuk kuliah. Dan pada saat itu kuliah saya berantakan, sangat-sangat berantakan. Itu sih. Iya. Ya, pastinya itu sangat berat ya guys. Apalagi ini berada di dua posisi. Dan sekarang dia sudah berada di semester 7 ya sekarang. Ya, semester 7. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih rasanya bisa memulai lagi setelah berhenti atau cuti yang cukup panjang ini? Kalau berbicara masalah cuti sih, ya nggak cuti ya, karena memang tidak diizinkan cuti. Namun pada saat itu kuliah saya tertinggal 2 semester ya, kalau nggak salah 2 semester. Nah, pada saat itu saya mulai lagi kembali di semester 7. Nah, sekarang ini semester 7 saya masuk kembali ke kuliah. Ternyata sangat sulit karena di posisi saya saat ini tuh menjadi seorang ibu, kedua menjadi seorang istri. Nah, resikonya ikut kuliah kembali setelah istirahat sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita harus memulai lagi dari nol, teman baru, ikut kuliah bersama teman baru. Namun saat ini saya masih bersyukur karena masih punya teman seangkatan. Nah, di situ saya merasa ternyata saya tidak sendiri, dan saya harus semangat supaya masa depan anak saya bisa
lebih baik, dan anak saya nanti bisa melihat ternyata oh ibuku bisa berjuang selama ini walaupun perjuangannya seperti itu. Iya. Ya guys, jadi begitu. Sebenarnya kita itu sama-sama pada cuti, tapi cutinya itu dengan alasan yang berbeda. Nah, kita lanjut pertanyaannya guys. Pertanyaan selanjutnya nih, itu tuh tadi penjelasannya wow deep banget di hati kita dan mungkin juga penonton nantinya. Itu masya Allah banget kerennya seorang Mimi ini seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai seorang mahasiswa. Nah, pertanyaan selanjutnya itu saya juga pernah mendengar nih Mimi sekarang dilema karena posisinya sekarang itu katanya akan menyelesaikan kuliah dan juga akan mengikut ke suami. Jadi bagaimana itu nih? Nanti Mimi bisa menyelesaikan kuliahnya ataukah ikut suami dulu nih? Ya, pertanyaan sangat luar biasa. Wah, ternyata kita bongkar semua kalau kesah saya selama ini ya. Ya, sekarang suami lagi kerja di luar daerah ya, tepatnya di Kalimantan. Nah, aku tuh dihadapkan sama dua pilihan, yakni melanjutkan kuliah atau ikut suami ngerantau. Nah, di sini juga jadi pertimbangan, sangat-sangat pertimbangan, karena ketika saya ikut sama suami, otomatis kuliah saya tertunda lagi dong. Nah, saya jujur ya, dalam hati saya nggak bisa ninggalin kuliah lagi, karena jangan sampai saya tinggalkan kuliah lagi, saya nggak tahu mulainya kapan lagi. Nah, jadi sekarang ini saya sangat berusaha supaya tetap bisa lanjut kuliah, waktu saya nggak terbuang sia-sia. Kalau untuk saat ini sih suami masih ngerti, masih paham di posisi saya saat ini, dan saya sangat bersyukur. Semoga nanti kedepannya saya bisa menyelesaikan kuliah saya, dan ini juga untuk masa depan keluarga kecil kami. Jadi kita di sini sama-sama berjuang untuk kehidupan di masa depan. Dan aku juga tahu semuanya sih penting ya keduanya, kuliah dan ngerawat suami. Nah, tapi untuk saat ini saya masih kasih pengertian untuk suami. Semoga dia bisa memaklumi istrinya yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Dan saya juga masih sangat dilema sih. Menurut teman saya ini, kira-kira saya harus pilih yang mana nih? Ya, andaikan ini kamu di posisi saya ini, kira-kira kamu mau ngapain gitu? ya jadi Mimi ini sedang dipersulit, bukan sedang dipersulit sih, tapi mungkin lagi diuji sama Allah. Dia berada di dua posisi, memilih antara ikut suami atau melanjutkan kuliah. Kalau menurut saya dua-duanya ini sangat berpengaruh untuk kehidupan Mimi, tapi mungkin Mimi bisa mengambil dulu, melanjutkan lagi kuliahnya, karena ini sudah tidak lama juga nih, sudah kita insya Allah di tahun depan mungkin kita sudah wisuda. Insya Allah kita mungkin sudah menjadi sarjana, dan mungkin suaminya, semoga ya suaminya bisa lebih mendukung lagi Mimi dalam menggapai sarjana ini. Jadi saya sih lebih memilih, kalau saya berada di posisi Mimi yang sekarang, saya lebih memilih dulu untuk melanjutkan pendidikan, karena pendidikan itu memang sangat penting, apalagi Mimi ini juga seorang perempuan. Dia yang akan nanti mengurusi atau memberikan pelajaran terhadap anak-anaknya kelak. Kalau untuk ikut ke suami, semoga nanti ada kesempatan lain untuk bisa ikut, minimal
menyelesaikan dulu pendidikan ini. Mungkin itu guys. Iya, jadi sebenarnya sih untuk sekarang ini aku juga lagi nenangin diri biar bisa ambil keputusan yang benar-benar dari hati, bukan hanya sekedar aku mau ini, aku mau itu, enggak ya. Jadi untuk saat ini memang suami masih mendukung dan semoga kedepannya masih bisa mendukung. Yang penting aku nggak berhenti berjuang sih, karena aku mau anakku kelak tidak tidak mengalami apa yang saya alami, karena seorang ibu itu dari nalurinya semuanya mau yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan jika saya memilih seperti ini, saya harap ini kebaikan saya dan keluarga kecil saya nanti ke depannya. Itu sih lebih singkatnya. Dan pesanku cuma satu, jangan merasa gagal kalau kamu harus berhenti sejenak. Kadang hidup nggak selalu lurus ya jalannya, tapi bukan berarti kita nggak sampai tujuan. Akan tetapi kalau kamu masih punya semangat, berarti kamu belum kalah. Pelan-pelan aja, tapi tetap melangkah. Karena setiap langkah itu kecil, tapi itu berarti sih. Ya baik ya guys, itu tadi bincang-bincang kita, obrolan kita itu sangat menyentuh hati ya guys. Semoga kalian yang berada di posisi kami ataupun berada di posisi Armita yang sekarang ini menjalani dua peran, menjadi seorang ibu dan menjadi seorang mahasiswa ya guys. Jadi kalian tuh kalau mau ada keinginan, kalian tidak boleh memang insecure ataupun berhenti di situ. Pokoknya terus jalani cobaan kita. Mungkin memang ini adalah ujian, dan insya Allah besoknya itu mungkin ada hadiah terindah dari Allah, dan mungkin kita tidak pernah menyangka akan seindah itu guys. Jadi intinya jalani saja, insya Allah. Nanti juga ada setelah badai nanti juga ada pelangi. Jadi mungkin itu saja ya obrolan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengambil menjadi motivasi, ini podcast ini menjadi motivasi ya. Dan mungkin saja mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mili? Ya, sedikit sih. Sebenarnya yang sudah menikah atau yang belum menikah, jangan terlalu cepat menikah, karena menikah tidak seindah yang dibayangkan ya. Tidak seindah yang dibayangkan, dan juga seindah sih, tapi ada baiknya, ada buruknya. Hanya saja dari kita dimana caranya bisa memperjuangkan ya, karena pernikahan tidak ada yang tidak ada ujiannya. Masing-masing punya ujian, tergantung dari kita cara menyikapinya dan cara mengatasi semua masalah diselesaikan bukan maksudnya bukan diselesaikan secara berpisah ya, tapi memperbaiki yang rusak, dan yang sudah baik makin diperbaiki. Itu saja sih. Masya Allah ya, itu tadi motivasi dari Armita nih. Oke guys, semoga kalian betah di podcast ini. Semoga kalian bisa mengambil apa yang kita sampaikan, dan jangan lupa tetap semangat ya guys. Bye bye. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.